Yesus Kristus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya, sehingga dalam kodratnya sebagai manusia, wajah Yesus Kristus dapat dilukiskan karena dia sungguh-sungguh manusia. Sebagai bukti juga bahwa dia pernah ada, dia pernah eksis, dia pernah masuk ke dalam dunia ini. Ya, itu sebuah bukti, ya. Hanya yang benar-benar manusia dan sungguh-sungguh manusia itu bisa dilukiskan. Ya. Junjungan Anda manusia atau bukan? Jika junjungan Anda adalah manusia, tentunya junjungan Anda ada lukisannya. Mana lukisannya? Oh, tetapi nggak ada. Kalau ada lukisan pasti disembah dan lain-lain, ya kan? Kalau ada lukisan pasti disembah. Pahlawan, ya, ada lukisannya nggak disembah tuh. Ya, presiden kita ada lukisannya nggak disembah tuh. Ya, itu bukan menjadi sebuah alasan sebagai pembenaran iman Anda. Jikalau junjungan adalah manusia, tentu ada lukisannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Ini merupakan hari terakhir dalam Ramadan kita tahun ini 1447 Hijriah bertepatan dengan 20 Maret 2026. Semoga ibadah Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan satu tanggapan terhadap pernyataan apa yang disampaikan oleh RK tadi di awal video sudah kita saksikan. Setidaknya ada dua hal yang dapat kita tanggapi terhadap apa yang disampaikan oleh RK tersebut. Yang pertama berkaitan tentang konsep dwi natur yang ada di dalam iman Kristen. Kemudian yang kedua, dia memberikan satu pertanyaan berkaitan tentang gambar junjungan yang ada di agama umat Islam, ya. Meski dia tidak menyebutkan di situ nama agama Islamnya, namun kalau kita pandang dan kita pahami dari narasi ataupun dari penjelasan dia, jelas yang dia maksud adalah Islam, ya. Karena hanya Islam saja junjungannya, baik itu dari sisi Tuhan yakni Allah maupun dari sisi nabinya ataupun Rasulullah SAW yang tidak memiliki gambar, sehingga itu menjadi satu pertanyaan dan bahkan mungkin ini bisa menjadi tantangan begitu, ya. Kenapa ini tidak ada gambarnya begitu? Baik, kita satu persatu akan mencoba memberikan tanggapan berkaitan tentang dwi natur. Dwi natur itu keyakinan yang ada di dalam kekristenan berkaitan Yesus itu adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Jadi dalam sosok diri Yesus itu ada unsur ketuhanan 100%, maka juga ada unsur manusianya 100%. Jadi di situ letak kesempurnaan Yesus menurut dalam keyakinan kekristenan sendiri. Dan sebenarnya kalau kita pahami lebih jauh, ya, lebih lanjut tentang konsep dwi natur ini salah satu konsep yang dipaksakan begitu, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita merujuk dan melihat dari beberapa ayat-ayat yang ada di Bible sendiri, tidak ada gambaran menunjukkan Yesus itu Tuhan 100% dan manusia 100%. Bahkan kalau kita mau sebutkan satu persatu, misalnya di dalam Bilangan 23 ayat 19, dengan jelas dikatakan di situ bahwasanya Allah itu bukan manusia, ya, atau Allah itu juga bukan anak manusia. Kemudian dalam Yohanes pasal 14 ayat 28 misalnya, Yesus tidak setara dengan Bapa, ya. Itu tidak setara dengan Tuhan Bapa, dengan Allah itu sendiri.
Kemudian di Markus pasal 13 ayat 32 misalnya, Yesus tidak tahu tentang kapan itu kiamat. Kalau memang dia Tuhan 100% dan manusia 100%, seharusnya dia tahu itu kapan terjadinya kiamat, begitu ya. Jadi Markus itu menyatakan, Markus pasal 13 ayat 32, Yesus tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Padahal kalau memang dia itu sosoknya Tuhan, kan dia yang menciptakan kapan itu kiamat terjadi. Masa dia nggak tahu? Logikanya tuh begitu. Kemudian Yohanes pasal 5 ayat 30, di situ mengatakan Yesus tidak mampu berbuat apa-apa dan tidak berkehendak atas dirinya sendiri, ya. Dia berbuat itu ya sesuai dari kehendak Bapa Allah itu sendiri, gitulah. Ya, jadi sesuai dengan instruksi yang ada. Masa Tuhan di situ di dalam dirinya ada unsur ketuhanan, dia tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya? Ya, itu kan jadi suatu pertanyaan yang besar, begitu. Kemudian Matius pasal 26 ayat 39 misalnya. Di situ Yesus berdoa kepada Bapa. Kalau dia Tuhan 100%, lalu dia berdoa kepada Bapa, ya, yang ada pada dirinya. Ya, kan lucu. Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri, gitu kan. Buat apa dia berdoa, gitu. Nah, kejanggalan-kejanggalan ini menunjukkan tidak adanya unsur dinatur. Belum lagi Markus pasal 12 ayat 23, pernyataan Yesus yang jelas, dia mengatakan yang namanya Tuhan itu ya Allah. Kan dia menyuruh kepada kaum Bani Israel itu, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi jelas di situ dia menunjukkan dia punya Tuhan, punya sosok yang dipertuhankan yang namanya Allah, ya, dan dia Esa. Nah, kemudian di Yohanes pasal 17 ayat 3, sebuah pernyataan juga, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, engkau Allah, ya, engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kalau kita rangkum secara menyeluruh, saudara, ayat ini sebetulnya telah menggugurkan dogma atau doktrin keyakinan kekristenan sendiri yang meyakini, yang mengakui adanya duinatur. Ayat ini membuktikan tentang tidak adanya duinatur di dalam diri Yesus itu sendiri. Tidak ada penyatuan secara sempurna di dalam diri Yesus. Dia Tuhan 100% dan dia manusia. Kalau manusia mungkin ya manusia 100%, tapi Tuhan 100% itu tidak mengindikasikan demikian. Jadi ayat-ayat ini, baik itu dalam Bilangan pasal 23 ayat 9, Yohanes pasal 14 ayat 28, Markus pasal 13 ayat 32, Yohanes pasal 5 ayat 30, Matius pasal 26 ayat 39, Markus pasal 12 ayat 29, kemudian Yohanes pasal 17 ayat 3. Seluruh ayat ini menggugurkan tentang adanya konsep duinatur itu sendiri. Jelas itu pertama ya, saudara. Ya, kadang kalau mau dilogikakan juga, kalau memang ada dia konsep duinatur, ketika Yesus itu disalib, yang dia berteriak minta tolong kepada Bapa, Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku, Eliku Eliku, kan begitu tuh. Kenapa engkau pergi meninggalkanku? Nah, pertanyaannya saat dia disalib, kemana tuh pergi unsur ketuhanannya? Bukankah dia Tuhan 100% di situ? Ya, itu ayat-ayat itu menggugurkan tentang konsep duinatur itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua tentang gambar. Dia menanyakan tadi, kalau memang kamu mempunyai junjungan dan junjunganmu itu manusia, mana gambarnya, kan begitu ya. Kalau memang dia manusia, mana gambarnya? Beginilah, mungkin ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak digambar? Salah satunya sebetulnya tadi sudah dijawab sama dia, karena memang salah satu indikasi kenapa Muhammad itu tidak digambar, ya, karena dikhawatirkan memang manusia akan menyembah kepadanya. Kenapa dia disembah? Khawatir disembah karena kesempurnaan dan kesucian dirinya. Satu-satunya makhluk Allah yang namanya manusia yang diciptakan secara sempurna, baik secara fisik maupun mental dan psikologis, ya Rasulullah. Nah, dikhawatirkan dengan kesempurnaannya itu, banyak manusia yang menyembah dia seperti Yesus. Yesus itu ya digambar lalu dipertuhankan oleh manusia. Ya. Bahkan kalau seandainya kita mau meneliti dan mau kritis sedikit ya tentang gambar sosok Yesus itu. Ini saya punya banyak nih gambar. Yang seluruh gambar ini diyakini oleh saudara-saudaraku beragama Kristen, seluruhnya adalah gambar Yesus, sosok Yesus di berbagai negara yang bentuknya itu berbeda-beda.
Maka pertanyaannya, ini mana yang asli wajah Yesus itu? Mana wajah Yesus yang sebenarnya? Karena jauh berbeda. Masing-masing negara mempunyai interpretasi, mempunyai persepsi, dan mempunyai imajinasi yang berbeda-beda tentang menggambarkan sosok Yesus itu sendiri. Saya seringkali mempertanyakan gambar-gambar ini kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen dari berbagai banyak orang. Masing-masing tidak ada yang tahu, ya, tidak bisa menunjukkan mana wajah Yesus yang asli. Nah, dikhawatirkan kalau seandainya Muhammad SAW itu digambar, inilah yang kemungkinan akan terjadi. Tidak akan ada bisa memastikan mana sosok yang asli Muhammad itu, seperti apa dia. Karena Yesus sudah ada gambarnya, sudah ada contoh sebelumnya Yesus digambar. Nah, sehingga resikonya sekarang memiliki gambar yang berbeda. Lagian kalau seandainya mau kita berpikir secara kritis dan mendalam, dari sekian banyak foto yang ada, sebetulnya siapa sih pemoto pertama wajah Yesus itu? Di masa Rasulullah Muhammad SAW saja belum ada tukang foto. Jarak antara Muhammad dengan Yesus itu begitu jauh, ya, 500 tahun lebih, hampir 600 tahun masanya itu jaraknya. Di masa Muhammad saja itu belum ada tukang foto. Nah, lucunya di masa Yesus yang jaraknya kurang lebih 600 tahun ke belakang, kok sudah ada tukang fotonya. Siapa yang memfoto pertama itu wajah Yesus? Coba RK beri keterangan, siapa sosok, nama orang yang pertama sekali memfoto Yesus itu siapa? Sehingga resikonya memberikan gambaran yang berbeda tentang wajah Yesus di masing-masing negara. Di Cina berbeda, di Eropa berbeda, di Amerika berbeda, di Afrika juga berbeda. Semuanya memiliki wajah-wajah yang berbeda. Nah, inilah penyebabnya, inilah resikonya kalau seandainya sebuah agama itu diakal-akali saja. Nah, ini resikonya. Maka kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak diberi atau tidak digambarkan dia sosoknya seperti apa, supaya tetap kesuciannya terjaga, kemuliaannya terjaga bagi seluruh umat manusia, khususnya di umat Islam. Sedikit ini semoga bermanfaat dan membuat kita berpikir kembali. Inilah resiko sekali lagi kalau agama dibuat berdasarkan selera dan kemauannya masing-masing. Demikian saudara, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.